Shalom jemaat, senang dan sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online JKI Mawar Syaron Semarang. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita dapat dengan mudah mendengarkan suara Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sangat rindu berbicara kepada setiap kita. Mari siapkan hati, ajak anggota keluarga Anda memuji, menyembah, dan mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada saudara semua melalui firman-Nya dalam kesempatan yang indah ini. Dengar dan responi suara Tuhan dalam kehidupan saudara. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita beribadah di minggu hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Dan bila kami hidup saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan memuji menyembah nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami dan nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu menjamah setiap dari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak pernah kami ragu Tuhan, sebab Engkau Tuhan dan Raja. Come on Jun. Hey. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Bersama kita puji Dia, katakan tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey! Biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Come on! Woo! Katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, ajaib Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Izinkan kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan, sampai hati kami mengerti bahwa Engkau sungguh-sungguh Tuhan, sampai jiwa kami bersorak untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih dalam lagi. Dan selama hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Semuanya sama-sama katakan, segala pujian
Bapa, hari ini kami datang dalam hadirat-Mu ke rumah-Mu Tuhan dengan sebuah kerinduan. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau, hanya dekat Engkau saja kami beroleh ketenangan. Oleh karena hari ini biarlah menjadi hari kebebasan kami, jadi hari kemenangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau rindu Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu, biarlah Roh Kudus bekerjalah secara bebas, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, supaya firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya masuk dalam akal pikiran kami, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami yang terdalam, dan kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus yang senantiasa dipermuliakan dan ditinggikan, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat pagi JKI Mawar Sharon. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Selama bulan April kita belajar akan seni mendengar suara Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin kita belajar suatu topik yang menurut saya amat sangat penting untuk kita boleh betul-betul cerna dan boleh kita betul-betul tangkap. Pada sharing pagi hari ini saya ingin membuat satu poin yang sederhana, yaitu satu poin yang mungkin banyak orang, kebanyakan kita tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi saya mau katakan bahwa mendengarkan suara Tuhan itu adalah hal yang mudah. Yuk sama-sama katakan yuk. Mendengarkan suara Tuhan itu hal yang mudah. Mudah, M-U-D-A-H. Artinya gampang. Loh kok bisa? Mungkin setiap dari kita kalau saya tanya kepada jemaat, berapa banyak dari jemaat yang percaya, berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa mendengarkan suara Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah atau sesuatu yang gampang? Boleh lihat tangannya? Ya, saya lihat ada hanya beberapa tangan terangkat dari antara ribuan orang. Saudara, banyak orang berkata, Pak, mendengarkan suara Tuhan itu sesuatu yang challenging, sesuatu yang menantang, sesuatu yang sulit. Saya mau katakan bahwa mendengarkan suara Tuhan itu sangat mudah. Pertanyaannya adalah, loh kok bisa? Saya ingin sampaikan, saya ingin pastikan kita nangkap ini. Tuhan itu lebih rindu untuk berbicara kepada kita daripada kita rindu untuk mendengar Dia. Saya ulangi pelan-pelan. Tuhan itu lebih rindu berbicara kepada setiap kita daripada kita bahkan rindu untuk mendengar Dia. Dalam Alkitab ada begitu banyak firman Tuhan, banyak cerita yang membuktikan poin ini, bahwa Tuhan itu lebih rindu untuk bersekutu dengan umatnya jauh, bahasa saya katakan jauh itu antara ini ya, tangan saya di sini, jauh sekali dengan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Salah satu ayat saja yang saya akan sampaikan karena tidak cukup waktu untuk saya bisa menyampaikan semuanya. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4, salah satunya berkata begini, firman Tuhan berkata bahwa Dia itu membangunkan aku, Tuhan itu membangunkan aku setiap pagi. Dia mempertajam pendengaranku, Dia mempertajam pendengaranku dan menjadikanku seperti seorang murid. Dia mempertajam pendengaranku dan membuat telingaku, pendengaranku mendengar seperti seorang murid.
Jadi Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk bersekutu dengan kita, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi Dia rindu, punya kerinduan untuk bersekutu dengan kita. Dia rindu untuk bersekutu dengan kita. Pertanyaannya sekarang, Pak Pendeta, kenyataannya ada begitu sering saya tanya sama Tuhan, saya rindu loh Pak, saya tuh kepingin dengar suara Tuhan kayak apa, tapi kenyataannya kok saya jarang dengar. Saya tuh juga kepingin dengar suara Tuhan, tapi kok saya nggak dengar. Saudara, bukannya Tuhan nggak rindu untuk berbicara, berkomunikasi dengan kita. Tetapi percaya atau tidak, seringkali kitalah yang membuat penghalang dalam kehidupan kita untuk Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan kita. Yang kedua adalah seringkali karena kita belum kenal dengan Tuhan, kita nggak paham dengan sifatnya. Nah, saya berharap supaya hari ini paling tidak kita menjadi penasaran, masa sih, benar nggak sih Tuhan itu rindu sampai hari ini berbicara dengan kita? Saudara penasaran? Kalau nggak penasaran, saya cukup berhenti sampai di sini. Kita bisa akhiri service ini, oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Nah, saudara, kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi penghalang. Apa sih yang menjadi penghalang untuk kita ini mendengar suara Tuhan? Saya akan sebutkan beberapa. Saya percaya daftar yang akan saya sampaikan ini bukanlah daftar yang komplit, daftar yang penuh, tapi menurut saya ada beberapa hal yang begitu penting yang tanpa kita sadari itu menghalangi Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah yang besar, yang pertama adalah distraction. Sama-sama katakan distraction. Apa sih distraction itu? Distraction itu di dalam bahasa Indonesia diartikan pengalihan perhatian. Tahukah bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat lembut, pribadi yang sangat gentle. Di dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal 3:20 dikatakan bahwa lihatlah, aku berdiri di depan pintu, aku mengetok, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan bersekutu dengan dia. Gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan adalah Tuhan yang sangat gentle, pribadi yang tidak pernah memaksa. Dia hanya berdiri di depan dan mengetok. Kalau kita tidak membukakan pintu, dia tidak akan pernah memaksa masuk di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini yang namanya distraction atau pengalihan itu sangat berperan besar untuk menghalangi Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Apa sih yang saya maksud? Distraction itu salah satunya adalah kesibukan kita. Semua pengalihan di dalam kehidupan kita yang sering kali tanpa kita sadari ada dan sangat banyak dalam kehidupan kita. Handphone kita, sosial media kita, Facebook, Instagram, bisa berupa semua hal yang menjadi hobi kita. Tahukah pada waktu kita sibuk, dia adalah pribadi yang tidak akan berteriak dalam kehidupan kita. Hey, sini, perhatiin. Dia tidak seperti itu. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38, ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Perikop ini bercerita tentang Maria dan Marta. Ayat 38 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi di sini kita belajar yang mengundang Tuhan Yesus adalah siapa? Marta. Oke? Jadi yang mengundang adalah Marta. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 berkata, sedang Marta sibuk sekali.
sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saya percaya saudara bahwa ketika dikatakan bahwa Marta sibuk sekali melayani, dia begitu punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Dia ingin menjamu karena dia adalah pribadi yang mengundang Yesus, dia ingin menyiapkan segala yang terbaik. Mungkin saat ini bicara mengenai makanan yang paling lengkap, semua dari awal, dari A sampai Z diatur, semua peralatan-peralatan untuk makan diatur sedemikian rupa. Dia sibuk sekali. Di Alkitab tidak dikatakan berapa lama dia sibuk, tapi saya percaya memakan waktu cukup lama sehingga Maria bisa mendengarkan Yesus dalam waktu yang cukup lama sehingga Marta ini menjadi kesal. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, saya mau sampaikan begini, Tuhan tidak anti kesibukan. Tuhan tidak anti produktivitas. Tuhan tidak anti untuk kita menjadi pribadi yang rajin. Bahkan saya berani pastikan bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang bermalas-malasan. Tapi kata kunci di sini adalah kita ini harus sadar pada waktu ada begitu banyak perkara dalam kehidupan kita, mengalihkan perhatian kita, waktu kita, untuk kemudian kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah survei yang berkata bahwa antara umur 8 sampai umur 28 tahun, dikatakan saat ini rata-rata menghabiskan waktu 7 jam sehari untuk melihat layar. 7 jam dalam sehari untuk melihat layar. Nah, saya bisa bayangkan kalau kita tidur aja 8 jam sehari, dikatakan bahwa generasi zaman ini, generasi milenial adalah generasi yang paling banyak menghabiskan waktu berhadapan dengan yang namanya layar. Tahukah kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sekali lagi adalah pribadi yang sangat gentle. Dia akan diam pada saat kita sibuk sendiri. Sama seperti pada waktu Marta begitu sibuk, Tuhan diam saja. Di firman Tuhan tidak dikatakan Marta dari ruang tamu berkata, "Hei Marta, ngapain kamu sibuk? Sini masuk, ayo panggil." Dia tidak berkata seperti itu. Saya bersyukur sekali saudara, bahwa Marta kemudian sadar dan memanggil Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Marta tidak datang menegur, apa yang terjadi? Mungkin akan terus dilanjutkan seperti itu. Dan tidak akan pernah ada kesempatan Tuhan Yesus memberikan koreksi dalam kehidupan Marta. Di dalam Perjanjian Baru juga diceritakan pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia berjalan, dikatakan dia berjalan bersama 2 orang murid dari Emmaus, berjalan bersama-sama, dia bercakap-cakap dan dikatakan firman Tuhan, pada waktu hari menjelang malam, menjelang sore, pada waktu murid-murid mau melanjutkan perjalanan, pada waktu mereka mau berhenti di sebuah kota, Tuhan Yesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus seolah-olah dia hendak melanjutkan perjalanan. Jadi di tengah percakapan yang seru banget, mereka berniat untuk bermalam, tapi dikatakan Tuhan Yesus seolah-olah dia ingin melanjutkan perjalanan. Sampai dibutuhkan 2 murid ini untuk sadar dan berkata, "Tuhan, jangan melanjutkan perjalanan, ayo ikut bersama kami." Menarik sekali. Jadi kata kunci yang kita harus mengerti di sini adalah kita harus untuk mengejarnya. Dalam bahasa Inggris ada satu kata yang saya suka, kata engage. Engage itu artinya kita betul-betul menunjukkan bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Pada saat kita ini
teralihkan, seperti saya katakan tadi, ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan kita hari-hari ini. Dia sepertinya akan diam saja, dia akan pribadi yang tidak akan berteriak kepada kita. Saya percaya tantangannya pada zaman sekarang jauh lebih berat daripada pada waktu zaman Nabi Elia, Nabi Elisa pernah ada di bumi. Zaman dulu nggak ada sosial media, zaman dulu nggak ada smartphone, zaman dulu nggak ada sebuah device yang bisa menguras perhatian kita dalam sehari. Saya berdoa begini, menjelang kita ada di dalam bulan puasa, saya percaya puasa adalah saat di mana kita menyisihkan perhatian kita untuk kita memfokuskan diri untuk mencari Tuhan. Puasa menurut saya bukan tentang menyetop diri atau kita berhenti untuk makan dan minum. Tetapi poin dari puasa adalah kita ini berhenti makan dan minum, menyetop semua kebiasaan, semua kesibukan kita untuk mempunyai fokus untuk mencari Tuhan. Itulah arti puasa yang sebenarnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita belajar di sini bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah pribadi yang secara casual atau secara berusaha untuk mengintervensi kehidupan kita. Saat kita sibuk, saat kita teralihkan, Tuhan akan seolah-olah akan jauh dari kehidupan kita. Dan begitu banyak orang bertanya, kenapa kok Tuhan hari-hari ini di tengah kesulitan yang luar biasa sepertinya diam saja. Saya belajar dalam Roma 13 ayat yang ke-11 di dalam terjemahan The Message secara harfiah dikatakan bahwa jangan sampai kita ini teralihkan, jangan sampai kita ini kehabisan tenaga dan energi kita untuk melakukan kesibukan demi kesibukan yang membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Saya percaya poin ini sangat amat penting. Tuhan sekali lagi adalah pribadi yang lembut, Dia bukan pribadi yang akan berteriak kepada kita supaya kita perhatikan Dia. Saudara, kalau kita ada di dalam sebuah rumah tangga, tentu kita tahu pada saat TV kita menyala akan ada pengalihan, akan ada rintangan suara yang membuat kita untuk sulit berbicara. Ya, beberapa kali di dalam rumah kami pada saat TV sedang menyala, saya coba berbicara kepada anak saya, kita kesulitan untuk berkomunikasi karena ada suara lain yang begitu kencang. Nah, begitu TV itu dimatikan, saya bisa berbicara dengan suara yang sangat amat lembut. Bahkan saya bisa berbicara dengan volume yang jauh lebih rendah dan orang menangkap apa yang disampaikan. Itulah yang saya ingin kita nangkep. Jangan mengharapkan Tuhan untuk berbicara seperti kilat yang menggelegar di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Kecuali itu sesuatu yang sangat amat emergency. Dia adalah pribadi yang lembut yang tidak akan memaksa kita untuk mendengarnya. Pada saat kita mengasingkan diri, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, saya ajak kita untuk mengambil waktu. Makanya selalu dikatakan bahwa kita perlu untuk mempunyai saat teduh. Kenapa kok dikatakan teduh? Karena dunia yang kita hadapi saat ini sangat-sangat berisik, sangat-sangat bising, sangat-sangat penuh dengan pengalihan-pengalihan. Bisakah kita mulai belajar dari 5 menit, 10 menit, kita menenangkan diri, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Pada saat kita membaca Alkitab kita tidak mengerti, jangan cuman kita diam saja. Oh ya udah, aku membaca Alkitab tidak ngerti, ya udah selesai. Tuhan nggak akan berbicara seperti itu. Tapi pada waktu kita nggak mengerti,
Bisakah kita punya sikap hati, Tuhan, aku ingin tahu apa yang menjadi rahasia ini. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus selalu sampaikan dalam perumpamaan. Dan ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, kenapa engkau berbicara dalam perumpamaan? Tuhan berkata, supaya mereka mendengar dan mereka tidak mengerti. Saudara, Tuhan adalah pribadi yang sangat ingin dikejar. Kata kunci adalah engage. Dia adalah pribadi yang begitu gentle. Dia akan diam. Dia akan sepertinya tidak aktif pada saat kita tidak memberikan diri kita untuk menerima sesuatu dari Dia. Hal yang kedua, penghalang kedua, selain dari distraction, yang kedua adalah hati yang tidak siap. Hati yang tidak siap. Kecemasan dan ketakutan akan mencabut benih yang baik. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penabur. Dia berkata bahwa benih adalah firman Tuhan. Nah, hati kita adalah kondisi tanahnya. Seringkali untuk kita ini bisa terima sesuatu dari Tuhan, seringkali faktornya bukan dari pemberi pesannya atau pengkhotbahnya. Tetapi seringkali faktor terbesarnya adalah bagaimana seseorang itu menerima. Ada beberapa orang yang mendengar pesan firman Tuhan, dia tidak ngerti. Ya, dia nggak ngerti, tidak mencatat, itu seperti benih yang jatuh di atas pinggir jalan. Langsung diambil begitu saja. Oleh karena itu saya seringkali berkata, ayo coba belajar untuk kita mencatat. Paling tidak kalau tidak mengerti kita bisa punya kesempatan untuk mengulangi lagi. Ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan begitu sukacita, begitu antusias, tapi kemudian begitu ada tantangan yang muncul dari mengaplikasikan firman Tuhan, kita menjadi lemah. Itu adalah ibarat tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, batunya banyak. Dan ada juga orang-orang yang kemudian fokusnya adalah hal-hal yang dunia. Secara fisik kita ada di gereja, secara fisik kita beribadah, mendengarkan khotbah. Tetapi yang jadi concern kita, yang jadi pikiran kita adalah bagaimana besok saya hidup, bagaimana besok saya bisa dapat berkat, bagaimana besok saya bisa berkelimpahan, bagaimana semua tentang kekhawatiran, tentang kekayaan, tipu daya akan kekayaan itu merampas firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan firman Tuhan, bukan Tuhan gak berbicara, bukan benihnya tidak ada, tetapi karena tanahnya yang tidak siap. Bahkan seringkali tanpa sadar kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita belajar percaya, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, yang pertama dikatakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa hati kita ini adalah seperti termostat. Termostat itu adalah sebuah alat yang mengeset satu suhu ruangan. Bagaimana cara kita ini mengeset hati kita? Firman Tuhan katakan ditentukan dari apa yang kita cari. Saat kita mencari perkara-perkara yang di atas, sebetulnya kita sedang mengeset hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Pada saat perhatian kita yang paling utama dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang lain, itu artinya kita sudah mengeset hati kita untuk jauh dari Tuhan. Hal yang ketiga, tadi yang pertama kita belajar bahwa penghalang yang terbesar adalah distraction. Yang kedua adalah hati yang tidak siap. Yang ketiga adalah hati yang tidak netral. Sama-sama katakan hati yang tidak netral. Apa sih maksudnya hati yang tidak netral? Dalam Yeskiel 14 ayat 3 dikatakan seperti ini, ada firman Tuhan yang menarik. Berkata, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka
meminta petunjuk daripadaku. Saya akan ulangi sedikit ya, kalimat terakhir kan agak sulit dimengerti. Apakah aku, Tuhan, mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Yeskiel berbicara untuk bangsa Israel yang pada waktu itu mereka hatinya begitu keras. Dikatakan mereka mempunyai berhala-berhala di dalam hati mereka. Nah, saudara, kalau kita ngomongin berhala pada hari ini, jangan bayangkan kita menyembah patung, kita menyembah satu ritual yang aneh-aneh. Bukan berhala seperti itu. Tapi berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting bahkan daripada Tuhan. Berhala itu adalah sebuah keinginan yang kuat untuk sesuatu yang kita pikir adalah hal yang baik. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-23, 1 Samuel 15 ayat 23 di dalam versi mudah dibaca, saya akan bacakan. Penolakan untuk taat sama seperti dosa ilmu sihir. Keangkuhan dan berbuat sesuka hati sama seperti pemujaan berhala. Wow, saya waktu baca ini keras sekali firman Tuhan. Penolakan untuk taat itu sama dengan ilmu sihir. Keangkuhan dan berbuat sesuka hati sama seperti pemujaan berhala. Tahukah di sini bahwa dalam konteksnya Raja Saul pada waktu itu sudah terima perintah dari Tuhan. Kamu harus lakukan A. Tetapi dia berkata, enggak Tuhan, saya pikir yang lebih baik adalah AB. Nah, walaupun dengan motivasi apapun, dia berpikir bahwa hal AB adalah hal yang lebih baik. Tuhan berkata, itu namanya pemujaan berhala. Pemujaan berhala artinya adalah sebuah ketegaran untuk menolak apa yang Tuhan sampaikan karena kita ingin sesuatu yang sudah sangat kuat menguasai hati kita. Oleh karena itu saya selalu sarankan saudara-saudara untuk pada waktu Anda bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, aku harus bagaimana, harus usaha apa? Mungkin buat anak-anak muda, Tuhan tolong tunjukkan jodohku siapa. Di dalam Alkitab mengajarkan kita harus belajar untuk mempunyai hati yang netral. Hati yang netral itu seperti apa? Hati yang netral itu artinya kita menyerahkan semua kehendak dan keinginan kita di hadapan Tuhan tanpa menentukan terlebih dahulu. Ada begitu banyak orang berkata, Tuhan aku mau bisnis ini atau bisnis ini. Tetapi di dalam hati sebelum tanya sama Tuhan sudah memutuskan, aku condong ke sini. Aku condong suka sama situ. Aku condong suka sama si A. Dan kemudian Anda tanya sama Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan jawab seperti itu. Tuhan akan membiarkan apa yang jadi keinginan hati kita menjadi jawaban kita. Masih ingat cerita tentang Bileam? Bagaimana Bileam itu diminta disogok oleh seorang raja yang namanya Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak untuk mengutuki bangsa Israel? Tuhan bilang, enggak boleh. Tidak lama kemudian Balak mengirim utusan, kasih upeti yang lebih besar, sogokan yang lebih besar. Dia bilang, Tuhan boleh enggak mengutuk bangsa Israel? Tuhan berkata enggak boleh. Bileam hatinya sudah kepingin disogok, sudah kepingin untuk terima harta yang begitu besar. Dia cari segala macam cara dan tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak aku mengutuki bangsa Israel? Akhirnya Tuhan bilang apa? Pergi, silahkan pergi, tapi kamu akan mengatakan apa yang aku katakan. Saudara, seringkali Tuhan akan memberikan kepada kita jawaban sesuai dengan ketegaran hati kita. Suatu kali murid-murid Tuhan Yesus datang kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bolehkah kami menceraikan istri kami? Bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya? Firman Tuhan berkata dari awalnya tidak didesain seperti itu. Namun Musa mengizinkan itu karena ketegaran hatimu. Jadi apa yang engkau mau Tuhan akan bilang silahkan. Tapi saya berani pastikan itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna.
Oleh karena itu saya belajar sendiri dalam kehidupan saya, setiap kali kita akan membuat keputusan yang besar dalam kehidupan kita, dalam pasangan hidup, di dalam bisnis, di dalam sekolah yang akan kita tuju, pastikan untuk hati kita ini netral. Netral artinya begini, Tuhan, Engkau mau jawab A, Engkau mau jawab B, Engkau mau jawab C, saya sepenuhnya taat. Tidak ada keinginan yang melebihi dari ketaatanku. Itulah hati yang netral. Jadi yang pertama apa? Penghalang pertama adalah distraction, pengalihan. Yang kedua adalah hati yang tidak siap. Yang ketiga adalah hati yang tidak netral. Dan yang terakhir adalah dosa di dalam kehidupan kita. Dosa atau ketidaktaatan yang disengaja. Dosa itu mengeraskan hati kita. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 dalam versi firman Allah yang hidup berkata, berbicara tentang hal ini seorang kepada yang lain tiap-tiap hari, sementara masih ada waktu, sehingga tidak ada seorang pun di antara saudara sekalian yang mengeraskan hati terhadap Allah karena dibutakan oleh semarak dosa. Tahukah pada saat kita ini berbuat dosa secara sengaja dan terus-terusan secara sengaja, hati kita ini menjadi tidak sensitif dengan suara Tuhan. Dosa itu mengeraskan hati kita. Tapi kabar baiknya saya mau katakan begini, kalau dosa itu mengeraskan hati kita, kuncinya untuk hati kita dilembutkan sangat sederhana. Kata kuncinya adalah pertobatan. Sama-sama katakan, pertobatan. Begitu kita merendahkan hati kita berbalik, Tuhan itu langsung ingin berbicara pada kita. Itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan enggak bikin kita menderita dulu, dibikin sulit dulu. Kamu sudah berdosa begitu lama, kita diam-diaman dulu ya, 10 hari, 50 hari. Tuhan bukan pribadi seperti itu. Begitu hati kita berbalik, begitu Daud menyadari bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan langsung menghadapkan wajahnya kembali. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menegur satu sama lain. Ya, ingatkan, pada saat kita ini dengan sengaja keluar dari jalurnya Tuhan, kunci utama untuk kita mendengar suara Tuhan adalah kita harus kembali. Hari ini coba kita renungkan, ada di area manakah Tuhan itu sudah pernah berbicara kepada kita dan kita dengan sengaja justru melakukan sebaliknya. Di titik itulah kita harus kembali dulu. Ya, kita harus bertobat. Bertobat artinya berbalik arah. Artinya kita kemudian hidup membuat keputusan untuk mendengarkan arahan dan pimpinan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita melakukan itu, Tuhan itu sangat amat rindu untuk berbicara kepada kita. Jadi pertama apa tadi? Penghalang pertama adalah distraction. Yang kedua adalah hati yang tidak siap. Yang ketiga adalah hati yang tidak netral. Dan yang keempat adalah dosa. Nah, saya mau akhiri semuanya dengan ini. Kalau saudara-saudara mendengar bahwa Pak, kenapa kok dosa diurutkan di urutan yang terakhir? Kenapa distraction justru yang paling atas, paling awal? Saya ingin katakan begini. Dosa adalah sesuatu yang kita sadari. Seringkali kita mengeraskan hati kita dan melakukan sesuai dengan kehendak kita. Tapi yang namanya distraction, itu adalah sesuatu yang seringkali tidak kita sadari. Oleh karena itu, saya percaya bahwa hal yang sederhana ini, ya kelihatannya simpel. Kenapa Tuhan nggak pernah berbicara dalam kehidupan kita? Pertanyaan dalam kehidupan kita, berapa persen waktu dalam kehidupan kita sudah memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara secara jelas dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengajak setiap dari kita, Tuhan bukanlah Tuhan yang akan berteriak dalam kehidupan kita. Pay attention, ayo perhatiin. Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat gentle,
pribadi yang sangat-sangat lembut. Untuk mendengar suara Tuhan sekali lagi adalah sesuatu yang mudah. Pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah mengerti penghalang apa yang seringkali kita pasang dalam kehidupan kita? Apakah yang membuat seolah-olah langit itu menjadi langit tembaga sehingga rasanya Tuhan tidak bisa memberikan pertolongan dalam kehidupan kita? Saya berdoa bahwa hari ini Roh Kudus mulai berbicara dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut. Dia tidak akan pernah memaksa untuk kita mendengar Dia. Dia tidak akan pernah memaksa untuk kita mempunyai persekutuan dengan Dia. Dia rindu untuk kita mencari Dia. Dia rindu untuk kita berinisiatif untuk datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, pada saat hati kita berbalik, pada saat kita mencarinya, Dia akan memberikan dirinya untuk ditemukan untuk setiap dari kita. Saya berdoa hari-hari ini, saya percaya banyak orang berkata, di tengah kesulitan seperti ini Tuhan rasanya diam. Itulah poinnya, karena Tuhan ingin kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mari belajar untuk kita singkirkan semua hal yang bisa menghindari kita, merintangi kita mendengar suaranya yang sangat lembut dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk firman kebenaran yang Kau sudah sampaikan tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, biarlah ini boleh mewakili, boleh menjadi apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap dari kami. Kami berdoa, biarlah tidak satu pun dari kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dan masih mengeraskan hati kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada pertolongan yang kami butuhkan hari-hari ini selain dari pertolongan dari Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh memutuskan hari ini untuk berbalik merendahkan hati kami Tuhan, untuk mencari Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau bukanlah pribadi yang susah untuk dicari. Engkau adalah pribadi yang sangat mudah untuk ditemukan. Pribadi yang sangat rindu untuk bersekutu dengan kami. Pribadi yang sangat rindu untuk memberkati kehidupan kami, memimpin kami ke air yang tenang. Engkau mau menenangkan jiwa kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, bila Roh Kudus hari ini Engkau berbicara secara lembut kepada setiap dari kami. Jangan biarkan kami terus tinggal dalam ketegaran hati kami, dalam keinginan, keakuan kami Tuhan. Kami berdoa bila Roh Kudus kami boleh mendapatkan pewahyuan akan pribadi-Mu hari ini. Dan setiap kami boleh mengalami tuntunan-Mu. Kemenangan demi kemenangan, Engkau akan pimpin kami senantiasa. Dan bahkan kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang menerima berkat terbaik. Promosi demi promosi dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan begitu nyata. Hati kami menjadi selalu tenang karena kami berada di dekat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kita senantiasa, supaya kita boleh hidup dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, supaya Dia memberikan kita kekuatan kepada kita, tuntunannya kepada setiap dari kita. Biarlah kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat ada yang berbeda dalam kehidupan kita, bahwa ada perlindungan dan berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.